Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya puji syukur kita harapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana untuk sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan rahmat, hidayah, rizki dan keberkahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan kehidupan yang normal dan kita masih dapat merasakan nikmatnya nafas, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah sepantasnya kita untuk tidak henti-hentinya berubudiyah, bertawakal, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah limpahkan pada saat ini. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa dicurahkan dan disampaikan buat arwah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku ikhwanul muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, di mana untuk sampai hari ini hari ke-15 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih berada dalam masa pembatasan sosial berskala besar sampai tanggal 29 Mei nanti, dan kita masih berada di bawah wabah pandemi COVID-19 pada hari ini. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar wabah virus ini segera Allah angkatkan dan Allah jauhkan dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwanul muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, pada pertemuan di hari ke-15 ini kita akan mencoba mengupas mengenai kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak atau terefek bencana. Banyak di antara kita pada saat ini, bukan sedikit tapi hampir semua merasakan dampak atau efek dari wabah COVID-19 ini. Maka bagi kita yang masih mampu, bagi kita yang masih sehat, wajib untuk membantu saudara-saudara kita tersebut, karena innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya muslimin itu bersaudara, kata Allah. Kemudian dalam surat lain juga Allah katakan dalam surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai manusia melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai bentuk rahmat atau kebaikan yang Allah ciptakan bagi sesama manusia, maka tentu kewajiban kita adalah saling menolong, saling meringankan, saling menebar kebaikan di antara kita. Maka menolong itu, memberikan bantuan baik sedikit ataupun banyaknya, itu menjadi kewajiban dan sunatullah bagi kita selaku manusia. Dalam surat Al-Insan Allah katakan juga, Bismillahirrahmanirrahim, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang tertahan. Kewajiban kita sebagai manusia untuk menolong orang-orang yang lemah, orang miskin, anak yatim, orang-orang yang tertahan karena dampak virus corona ini, orang-orang yang tertawan, yang tidak bisa mencari nafkah secara normal, itu menjadi kewajiban kita untuk membantunya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada saat sekarang ini agar tidak terjadinya kejahatan sosial akibat dari dampak COVID-19 ini. Kemudian kita juga harus paham bagaimana tata cara membantu itu agar apa yang kita perbantukan, apa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita tidak hilang seperti kita mengisi ember atau tong yang bocor.
Ini kan banyak sekarang kita kalau mau kasih bantuan, tolong difoto dulu nih, cekek, tolong ini difoto dulu, cekek, nanti diekspos ke media sosial, Facebook, Twitter, WA dan lain-lainnya. Ini perlu kita hati-hati, karena memberikan itu tidak dengan serta-merta memperlihatkan amalan kita kepada orang lain. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Oke, kalau seandainya itu kewajiban kebutuhan laporan, tapi jangan diekspos di media sosial, jangan diekspos di HP, jangan diekspos di FB. Cukup jadikan sebagai bahan laporan kita kepada atasan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Sadaqallahul azim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini yang perlu kita catat. Larangannya, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kita beri. Nah, menyebut-nyebutnya saja sudah dilarang, apalagi nanti didokumentasikan dengan foto, klik, ya upload ke medsos. Nah, ini selain dalam urgensi menyebut-nyebut atau memperlihatkan amalan kepada orang lain, foto selfie kita itu secara tidak langsung juga menyakiti hati orang yang kita beri bantuan. Bantuannya cuma 10 liter beras, 1 kilo minyak, 1 garam. Nah, orang sudah di-upload wajah fotonya, kesedihan dan kemiskinannya ke media sosial. Untuk itu, mari kita perbaiki amalan kita di tengah bulan Ramadan ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita perbaiki, hilangkan perbuatan-perbuatan yang akan membuat sia-sianya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membantu saudara kita, memberikan keringanan kepada saudara kita di tengah pandemi, di tengah wabah, di tengah bencana ini adalah kewajiban bagi kita semua. Namun ingat, jangan sampai kewajiban dan amalan yang kita kerjakan itu menjadi penggugur amalan kita. Perbuatan kita jangan menjadi penggugur amalan kita dengan berselfilia, berfotoria, menyebut kebaikan kita dan menyakiti hati saudara kita tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.